ketika kerajaan Tarumanagara yang telah berdiri selama hampir 310 tahun, yang telah menegakkan kekuasaan wilayahnya hampir seluruh bumi Sunda di Nusa Jawa bagian barat. Dengan dipimpin oleh 12 barisan raja-raja besar, yang berhasil membangun peradaban dan menegakkan hukum kepada penduduk Nusa Jawa di bumi Sunda. Di ujung kekuasaannya, kerajaan perkasa itu telah menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya. Hal itu dikarenakan tidak adanya lagi sosok seorang raja yang mampu memimpin kerajaan Tarumanagara dan mengendalikan wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Juga telah muncul dan berkembangnya kerajaan-kerajaan bawahan yang menjadi wilayah Sakawat Bumi Tarumanagara, menyatakan kemahardikaannya, yaitu melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Tarumanagara. Pada tahun 588 Saka atau 699 Masehi, saat Sri Maharaja Linggawarman, Atmahariwangsa Panunggalan Tirtabumi menduduki tahta Tarumanagara, kerajaan penguasa bumi Sunda, sedang memasuki pada fase keruntuhannya. Banyak di antara wilayah bawahan Tarumanagara tidak lagi mempercayai akan kepemimpinan kerajaan pusat dalam mengatur wilayah-wilayah Mandala. Sri Maharaja Linggawarman menjalin langkah diplomatik di saat pengaruh Tarumanagara sebagai kerajaan pusat yang semakin merosot. Putri sulungnya yang bernama Dewi Minawati, ia nikahkan dengan Pangeran Tarusbawa penguasa kerajaan Sunda Sembawa yang merupakan kerajaan Mandala bawahan Tarumanagara. Sedangkan putrinya yang bernama Putri Soba Kencana, ia nikahkan dengan penguasa di bumi Swarna Dwipa yang merupakan kerajaan sahabat, yang bernama Pangeran Srijayanasa. Sri Maharaja Linggawarman memerintah kerajaan Tarumanagara hanya selama 4 tahun. Ketika pada tahun 591 Saka atau 669 Masehi, Sri Maharaja Linggawarman mangkat. Kemudian tahta Tarumanagara dilanjutkan oleh putri sulungnya yang bernama Putri Dewi Minawati. Putri Dewi Minawati memerintah kerajaan Tarumanagara didampingi oleh suaminya Sang Tarusbawa, yang juga dinobatkan sebagai Raja Tarumanagara dengan gelar Abhiseka, Sri Maharaja Tarusbawa Dharmawaskita, Manu Manggala Jaya Sunda Sembawa. Atas nama dari permaisurinya Dewi Minawati, yang merupakan pewaris tahta Tarumanagara, Sri Maharaja Tarusbawa mengambil alih kepemimpinan Tarumanagara, yang ia gabungkan dengan kerajaan Sunda Sembawa yang juga merupakan tahta yang menjadi hak warisnya. Kemudian, ia namakan kerajaan barunya dengan nama Kerajaan Sunda, yang kota rajanya berpusat di Sundapura. Sebagai penguasa kerajaan Sunda, 4 tahun setelah kepemimpinannya, Sri Maharaja Tarusbawa mengirimkan beberapa duta kerajaan Sunda untuk memberitahukan kepada negeri-negeri sahabat, seperti beberapa kerajaan di negeri India, Cina, Sang Hyang Hujung, negeri Gaudi dan beberapa penguasa kerajaan di wilayah Dwipantara. Juga menjalin hubungan erat dengan Srijayanasa, penguasa baru Sriwijaya di negeri Swarna Dwipa, yang juga merupakan ipar dan menantu dari mendiang Sri Maharaja Linggawarman. Pengiriman duta-duta kerajaan oleh Sri Maharaja Tarusbawa bertujuan untuk menjalin hubungan pamitraan antar kerajaan. Juga memberitahukan bahwa kerajaan Sunda merupakan kerajaan penerus dari Kemaharajaan Besar Tarumanagara. Kebijakan yang diambil oleh Sri Maharaja Tarusbawa mengganti nama kerajaan Tarumanagara dengan nama kerajaan Sunda. Juga keputusannya memindahkan Kuta Raja Tarumanagara ke wilayah Sundapura. Kebijakan itu menimbulkan pergolakan dan penentangan dari wilayah Mandala-Mandala bawahan Tarumanagara. Penolakan besar terjadi dari Mandala Kendan yang ketika itu dipimpin oleh Sang Rishi Weti Kendayun, yang juga merupakan terah keturunan dari Raja-Raja Tarumanagara. Rishi Weti Kendayun sang pemimpin wilayah Kendan, yang menjadi Raja Mandala dari bawahan kerajaan Tarumanagara sejak kerajaan besar itu diperintah oleh Sri Maharaja Sudawarman, penguasa Tarumanagara generasi ke-9.
Sang Risi Weti Kendayun mengetahui persis keadaan dalam tubuh kerajaan Tarumanagara yang saat itu sedang menuju keruntuhan. Hingga ia mengirim utusannya menuju Kutaraja di Sundapura. Utusan dari Sang Risi Weti Kendayun menyampaikan surat yang ditujukan kepada Sri Maharaja Tarusbawa penguasa kerajaan Sunda. Surat itu berisi tentang pelepasan wilayah Kendan sebagai wilayah yang bermahardika dari pengaruh kekuasaan pusat Tarumanagara yang ketika itu telah berganti menjadi kerajaan Sunda. Juga ajakan hidup berdamai antara kerajaan Sunda dan Kendan, juga peringatan untuk tidak saling menyerang antara Sunda dan Kendan, yang sama-sama sebagai penerus dari Tarumanagara. Surat itu juga berisi tegas tentang pembagian teritorial wilayah Tarumanagara menjadi dua bagian. Setengah adalah kekuasaan milik kerajaan Sunda yang dipimpin Sri Maharaja Tarusbawa, dan sebagian lagi menjadi milik kekuasaan Sang Risi Weti Kendayun. Isi surat Risi Weti Kendayun mengenai usulan pembagian kekuasaan Tarumanagara menjadi dua wilayah, diterima baik oleh Sri Maharaja Tarusbawa. Selang beberapa hari utusan dari kerajaan Sunda menuju Kendan, menyampaikan balasan surat tentang pembagian wilayah. Pembagian itu menyebutkan, antara Sungai Citarum menuju arah timur hingga Cipamali, adalah hak kekuasaan dari kerajaan Kendan. Sedangkan barat Sungai Citarum hingga Hujung Kulon, adalah milik kekuasaan dari kerajaan Sunda. Setelah pembagian wilayah yang telah disepakati kedua belah pihak penguasa, Sri Maharaja Tarusbawa memindahkan Kutaraja kerajaan Sunda yang semula di Sundapura menuju wilayah Pakuan. Sedangkan wilayah Mandala Kendan yang dipimpin Risi Weti Kendayun, merubah nama Mandala Kendan menjadi Kerajaan Galuh yang terbebas dari pengaruh kekuasaan Sunda. Dengan Sang Risi Weti Kendayun dinobatkan sebagai Raja Galuh yang pertama. Maka, pada tahun 670 Masehi, wilayah kerajaan Tarumanagara yang dulu perkasa dengan wilayah kekuasaannya menyatukan bumi Nusa Jawa bagian barat. Pada akhirnya harus terbagi wilayahnya menjadi dua kerajaan, dengan Sri Maharaja Tarusbawa menguasai kerajaan Sunda, dan kerajaan Galuh, dengan Prabu Weti Kendayun sebagai pemimpinnya.